Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ij'al awwala hadzal yawmi salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratin mukarramin yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, para asatidz, para kesepuhan, wabil khusus Sayyidul Kiram Kang Ustaz Badrus Salam, bapak-bapak beserta ibu-ibu yang mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Karena dengan Sulhul Qadim Tanjizul Hadis kita dirodahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan wujud dan bakanya kita bisa bertemu, dan atas kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersatu. Dan dengan izin kehendaknya pula, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara pagi, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam yang paling utama, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada kita semua. Para jamaah yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan rezeki indah, rezeki dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai umat muslim. Mungkin
Kalau misalkan rata-rata, kalau misalkan orang tua kita tidak muslim, mungkin kita tidak muslim. Benar-benar nikmat yang paling utama, iman Islam. Kita bahasa Sunda campur, orang anak bapak, bapak anak aki, aki anak uyut anak kuda-kuda, anak bau, anak kuda-kuda, anak jagawareng anak kuntung siur, gantung siur, kuntung teh gagang, siur teh kalapa, gayung. Jadi orang teh keturunan gagang gayung. Lain gagang gayung lain tina plastik, lama tina kayu, jeung apa kalapa. Inti nama tinu panjang tinu bulet gitu Pak. Anu tadi kita keturunan Bani Adam. Bahkan di Al-Quran Allah menyebut manusia dengan berbagai macam sebutan. Kadang-kadang Allah menyebut manusia dengan sebutan al-bashar, sebagaimana yang tak pernah dijelaskan. Kadang-kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan an-nas, ya ayyuhan-nas, qul a'udzu bin-nas. Kadang-kadang Allah juga di dalam Al-Quran menyebut manusia al-insan. Bahkan kadang-kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan Bani Adam. Itu manusia penjaga. Manusia bahasa Arab. Man itu orang, manusia itu nasia. Manusia, nasia itu perupa. Orang mau disebut insan kalau tidak nasia. Kita banyak salah, banyak lupa. Manusia. Orang letakkan tempat lupa. Allah menyebut manusia dengan sebutan al-bashar. Dina posisi sebut al-bashar di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, basyarun tantashirun, manusia. Bahkan di dalam Al-Bajjah, Muhammadun basyarun laisa kal bashar, Muhammadun yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad itu basyarun, manusia seperti kita, makan, minum, tidur dan yang lainnya. Laisa kal bashar, tapi bukan manusia biasa. Muhammadun yaqutatun, Nabi Muhammad ibarat intan yakut, intan paling wahab. Wan nasu kal hajar, tapi manusia seperti kal hajar, seperti batu koral. Batu koral lamun hayang laku udah bisa satu kakak. Tapi intan satu, intan yakut warnanya hijau, luar biasa, bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Muhammadun basyarun, anu kaf disebutkan tasbih balik. Ini ibu belajar disebut tasbih balik. Kaf ditamsilnya di ayat tadi. Sebenarnya seperti Muhammadun basyarun, laisa kal Muhammadun yaqutatun, Muhammadun kal yaquti. Tapi kafnya dihilangkan, berarti sepertinya tidak ada. Sama seperti Zaidun kal asadi, Zaid seperti macan. Kalau masih kalian pakai kata penambah seperti, belum begitu hebat. Tapi kalau misalkan Muhammad Zaidun asadun, si Zaid itu macan, berarti ibaratnya sudah tidak ada. Balik, pasti balik, menyerupai yang sangat luar biasa. Jadi kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan al-bashar. Pada posisinya manusia itu adalah sebagai makhluk biologis, makhluk berloba kebutuhan. Loba kebutuhan, loba keinginan, kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, rumah tangga dan yang lainnya. Butuh makan dan butuh minum. Seperti kita tidur sehari semalam, hitungan dalam kesehatan, tidur anu paling bagus menurut kesehatan 8 jam. 8 jam istirahat, 8 jam kerja, 24 jam ya. Tapi yang namanya tidur kadang-kadang ada satu literatur di negara Swedia
negara Swedia, negara tetangga, negara lain, anggaran pemerintahnya 30% dipakai subsidi masyarakatnya yang sudah ketergantungan terhadap kuat tidur. Jadi masyarakatnya hampir 70% tidak bisa tidur dan harus dibantu dengan obat tidur, sehingga sampai disubsidi ke pemerintah. Tapi di Indonesia ngarang-ngarang sareng aja namanya tidur sudah heser. Kadang-kadang lalu terlupa imam lupa makmum teh kadang terlalu lupa. Kadang-kadang sambil ngaji ya. Terus kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Insan. Jika Allah menyebut manusia dengan sebutan Al-Insan, pada posisinya manusia itu adalah sebagai makhluk psikologis, makhluk yang terdiri dengan ruh dan jasad. Ada, maka disebut kewajiban jasmani, kewajiban rohani. Beda dengan makhluk yang lain di luar daripada manusia. Seperti contohnya seperti binatang anjing. Bahasa Sunda lamun kasar orang Bogor, anjing lamun paeh, berarti lamun anjing binatang paeh ya. Anjing lamun paeh buruk busuk keluar batu. Tapi manusia tidak hanya keluar batu, tapi bertemu dengan balikungan, bertemu dengan perhitungan, ada kewajiban dunia dan akhirat. Seperti di dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah pakai wawu wasal wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kebanyakan manusia merugi ketimbang untung. Kalau mana merugi enggak? Kebanyakan manusia itu rugi. Kalau hitung-hitungan sampai Allah bersumpah demi waktu. Waktu itu kadang-kadang karabiat macam ciketnya ngobrol setengah jam kemudian atau setengah menit bahkan aleo saretik tidak berapa. Wala waktu kan karabiat mah ngobrol. Innalillahi waktu. Bahkan kalau kita hitung-hitungan di masalah ibadah saja. Kalau masalah ibadah, kalau sekali sholat kita misalkan 5 menit, lamun dikalikan 5 waktu berarti 25 menit. Dikalikan 1 tahun, hitungan hijriah 360 hari, tinggal kali ini. 25 menit kali 360 hari, berarti berapa menit? 9.000 menit. Kalau dijadikan jam 160 jam. Dijadikan hari cuma 6 hari kita sholat. Sedangkan sisanya pakai apa? Masih banyak waktu yang terbuang. Omar mau sholat cepatnya, sholatnya terburu, sholatnya pernah mengejar waktu, kadang kayak sholatnya 1 menit setengah. Dinasi lagi duduk sampai belum duduk. Dina mau sholat terburu pakai helm habis video. Terus kadang-kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan An-Nas. Manusia disebut An-Nas adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang tidak bisa hidup sesorangan. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh hidup dengan bertetangga dan yang lainnya. Tidak usah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang mudah saja. Contoh seperti tersenyum saja, kita butuh teman. Kecuali lamun ibu bapak bisa senyum sendiri. Kapangi tihang hehe sendiri, kapangi jeung hayam sendiri, itu lain cerita. Kadang-kadang manusia di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan sebutan Bani Adam, anak Adam. Dulu waktu terkecil mungkin sekolah SD ada teori disebut teori Darwin, manusia evolusi dari kera dulu gitu. Tapi teori itu
hilang, ilmu habis bahkan ditentang oleh kelompoknya sendiri. Al-Quran benar-benar, maka setiap beres ngaji kita selalu mengatakan dengan ucapan Shadaqallahul Azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kadang-kadang Allah menyebut manusia dengan sebutan Bani Adam. Disebut Bani Adam berarti manusia makhluk unik, makhluk unik manusia berbeda dengan yang lain. Dari bicara saja beda. Misalkan orang Sunda ngomong Aceh, dari Jawa ngomong lain, dari Medan, dari Padang, berbagai macam suku. Indonesia itu paling luar biasa ya, sangat luar biasa, masya Allah. 13.000 pulau, angka terisi pulau hanya baru 3.000. Belum sukunya, suku yang berbagai macam suku. Maka diikat dengan bahasa persatuan yaitu Indonesia. Diikat dengan bahasa Indonesia, dengan walaupun ngomong Sunda tetap diikat dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa unik. Saya jamaah, cerita sedikit. Saya ada jamaah Punten yang bukan berarti rasis tidak. Saya ada jamaah, kebetulan jamaah itu dari Jawa. Biasanya kan Jawa mondok kayak Pak ngomongnya. Mas, malam kemana udah ngaji? Aduh, eta Pak Ustaz Buati teraraos gak enak badan mondok Pak. Terus kumaha sih Mbak? Alhamdulillah, terus tadi si Mbak mah raos. Maksudnya si Mbak mah sehat. Jadi di pengertian bahasanya seperti itulah. Jadi dengan bahasa saja, dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Medan, masya Allah banyak bisa. Beda dengan binatang, beda dengan satwa. Kalau kita punya kambing, mbe Sunda, mbe Jawa, mbe Jakarta, sebulan kita ngajiki ngobrol di jalur kanan. Gigi mbe Sunda, mbe di Jawa, mbe Medan, mbe tetap beda. Dari bahasa, dari postur tubuh, dari tangan saja, dari tangan di dalam serat manusia, di dalam tangan manusia disebut serat jari, sidik jari manusia tidak ada yang sama. Di Indonesia umum tidak enak. Bahkan namun cap jempolnya, cap 3 jari, tanda tangan diganti ke cap 3 jari, kiri khusus. Karena mau pegang ini karena berubah 3 jari. Manusia kalau tidak ada serat tangan, tidak ada sidik jari susah. Kita megang saja, kamu misalkan megang gelas saja, rek minum, mau bisa megang tangan, mau bisa megang gelas. Terus dengan bahasa diberikan hidung Allah, diberikan telinga untuk mendengar, daun telinga untuk menangkap suara. Kadang kalau misalkan banyak fungsinya. Daun telinga itu di samping buat menangkap suara, ngaitkeun kacamata. Coba lamun daya telinga kacamata, kumaha ngaitna. Pakai karet terus Batman. Jadi kadang kalau kurang dengar, kita sampai tambahan telapak tangan kita. Berarti kurang dengar. Maka alhamdulillah bersyukurlah bagi orang daun telinganya ada lebar. Nangkap suara luar biasa. Alhamdulillah. Puji syukur yang kesekian kalinya kita diberikan kenikmatan Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan melangkahkan minyak kaki kita dari rumah tujuan kita kalimatullah, tujuan tulab ilmu masuk dalam kategori sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang melangkahkan 2 kakinya tujuan tulab ilmu, maka akan Allah mudahkan perjalanan ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita jangan pernah remehkan ke majlis manapun kita datang. Ke majlis ilmu manapun kita datang, jangan pernah meremehkan. Karena boleh jadi
Di majlis ilmu itu akan ada yang bisa merubah hidup kita selama-lamanya. Jangan pernah remehkan sepeda karena duduk saja, duduk dengerin hukum 10 menit, 20 menit, bahkan lebih daripada itu. Tapi mungkin ada satu ayat, ada satu hadis, ada satu kata-kata hikmah yang bisa merubah hidup kita selama-lamanya. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamul hukama." Alaika bimujalasatil hukama. Ya bunaya, wahai anakku sayang. Bimujalasatil ulama, banyaklah engkau duduk di majelis ilmu, udah badiuk di majelis ilmu. Wasma, dan dengarkan kalam hukama, ucapan-ucapan yang berhikmah. Karena dua macam ini, duduk di majelis ilmu dengan mendengarkan kalam-kalam hikmah, itu bisa berubah. Dengan seperti itu, bisa dua perkara ini akan membuat hati kita jadi hidup. Jika ingin hati kita hidup, maka dua ini jangan pernah kita remehkan. Insya Allah akan melanjutkan tentang pembahasan diantaranya. Yang pertama, al-qismul awal, pembagian pertama, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bab pertama adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Al-qismu tsani al-qaul fi dinabil ma'asi. Pembagian yang kedua adalah menjauhi atau menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi dari hal-hal yang Allah larang. Wa'lam, ketahuilah olehmu, inna dina anna lidin, sesungguhnya agama syartaini itu terbagi dua. Kajian agama terbagi dua. Ahaduhuma tarkul manahi, yang pertama adalah menjauhi atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar fi'lu ta'ah, dan yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara ketaatan kepada Allah. Wa tarkul manahi wa asyad fa inna ta'at, meninggalkan permaksiatan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu lebih sulit ketimbang mengerjakan hal-hal yang baik. Maka ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk meninggalkan keinginan yang tidak baik itu sangat susah ketimbang menjalankan nilai-nilai baik. Kalau kita tidak bisa membeli, harus bisa menjaga. Ulah ayatnya tidak dirawat, tidak bisa. Wa tarkul manahi wa asyad fa inna ta'ata yuqdiru 'alaiha kullu ahad. Karena sesungguhnya setiap ketaatan, setiap perintahan semua orang mampu bisa menjalankannya, walaupun tidak ngerti sholat, walaupun tidak ngerti, walaupun mardudatun. Padahal maka di bab yang pertama adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara seperti memenuhi syarat-syaratnya, seperti syarat sholat, rukun sholat. Syarat itu sebelum masuk, kalau rukun setelah masuk. Syarat sholat berarti persyaratan sebelum sholat. Syarat sholat seperti menjalankan atau berwudu, harus suci dari hadas kecil atau hadas besar, harus suci badannya, pakaiannya dan tempatnya, harus menghadap arah kiblat, harus apa lagi? Harus menghadap arah kiblat, harus menutupi aurat,
harus sudah masuk waktu, itu syarat-syarat. Sama seperti jika menerima pekerjaan dengan syarat lulusan dia. Kalau tidak memenuhi syarat ya pasti tidak akan diterima. Begitupun sholat. Sholat menghadap arah kiblat. Kita sholat ternyata kiblatnya melenceng. Ternyata sholat bukan mengarah kiblat, menghadap arah kiblat. Umat besar, maka wajib i'adah sholat. Itu ada. Lah beda-beda mangges lah ulangi dewe. Jadi karena tidak masuk ke sana. Sholat harus bersuci, berwudu, cara-cara wudu, rukun ada berapa, dan harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat. Jangan sampai mempunyai etikat bahwa bacaan rukun, bacaan wajib atau pekerjaan wajib ditekankan sunnah, maka itu dipisah sholat. Itu kajiannya ayana dina ilmu fikih. Maka bab pertama dina kajian ilmu tasawuf karena karya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang masalah furu'iyah. Tidak jauh masalah ketasawufan itu bergandengan tangan dengan fikihnya. Maka ada satu kaidah, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tajannaba. Barang siapa berfikih tanpa bertasawuf maka dia akan fasik. Barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih itu akan jindik lebih bahaya. Haji bertasawuf fikihnya anjur. Haji tasawuf untuk merapikan itu ya, tapi fikihnya ternyata jindik ngufur ke orang, nyalah-nyalahin batu, sirik, musik, bid'ah, sesat, khurafat, itu bahaya. Tapi bahaya oke. Lagi fikih ketika jadi tasawufna fasik itu pasekon adalah kebukangan maksud pasekon bengkok bisa melempengkan batu main seorang bengkok lehen lah gitu banyak. Tapi daya lehen dalam justru dua-duanya bergandeng antara fikih dan tasawuf. Maka yang pernah dibahas bahwa arkan din rukun agama terbagi pada 3: arkanul Islam, arkanul iman, dan arkanul ihsan. Rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Selanjutnya bahwa pengertian agama terbagi 2, yaitu menjalankan imtithalu awamirillah wa tinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangan-larangan Allah lebih sulit, lebih susah ketimbang menjalankan karena hal-hal baik. Illa siddiqun, kecuali orang-orang yang dipercaya Allah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir min haditsu wal muhajir wal mujahid min jahidil hawa. Hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hakikat hijrah itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Hakikat jihad adalah melawan hawa nafsu. Paling susah melawan hawa nafsu. Moga termasuk ayat itu nanti ada disebut nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu hawiyah, dan yang lainnya. Bagaimana nafsu? Jangan dipadamkan. Keinginan jangan bulan ditayakkan. Karena ayat nafsu mutmainnah keinginan, tapi inna nafsal amaratun bisu yang tidak diperkenankan. Karena hakikat nafsu kalau diumbar dikendalikan nafsu. Gimana cara mengendalikan nafsu? Ya insya Allah saya akan bahas di depan. Di antaranya dengan cara nafsu mutmainnah. Nafsu menjadikan ketenangan di dalam hati dengan cara zikrullah, zikir Allah. Cara zikir insya Allah Imam Al-Ghazali menjelaskan ada Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya ingatlah dengan cara berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Zikir model kumaha? Ya tentunya ada mursyid tertentu anu mengarahkan. Ada zikir-zikir anu memang perlu untuk diajarkan. Ini sebatas zikir. Para mursyid pasti
mengatakan seperti ini, dimanapun kamu keberadaan kamu, tolong kamu harus punya guru. Tapi gak harus jauh-jauh datang ke saya wae sebagai guru di pesantren. Cicing di mana wae, mana guru supaya lu mengarahkan tempat ini ditolak, kamu tempat bertanya di mana saja. Kurang keberadaan misalkan di daerah mana ada mualimnya, jadi guru di situ. Karena itu yang akan membimbing kita. Terus sampai itu terbuka guru karena ada satu sabda Rasulullah SAW, bahkan di kaidah-kaidah lain, man la sayfu fasayfuhu asyaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai guru maka dia akan berbuat pada setan. Lamun talaki Al-Quran saja, ngaji Al-Quran guru itu harus ditalakikan Al-Quran dengan metode banyak lah sekarang. Dulu metode cuma satu, metode Baghdadi. Metode Baghdadi seperti mana? Alif patah A, ba patah ba, ta patah A bata, ba mim patah ma, ta ba patah, sin kasosi ya patah mata sia. Itu ala Baghdadi. Tapi sekarang ada alat qiraati, ada Iqra, ada Amsilati, ada Umi dan yang lain. Metode-metode yang sangat luar biasa. Metode seperti itu bagus. Perlu diijazahkan. Ijazah talak itu ijazah secara langsung berhadapan. Banyak kajian-kajian seperti Lamun Tunggal dengan nama kajian untuk menambah wawasan, nambah ilmu. Pakai itu tidak, tapi harus ada referensi guru anu talak ini. Coba mengarah jadi ngacapur, hanya ngandelin karena hal seperti itu. Karena Rasulullah seperti tadi bahwa alaika bimujalasatil ulama, duduk di majelis ilmu. Duduk berarti kan ada berhadapan. Kamu ngaji Quran untuk mengetahui mana madhobi atau mad asli, majailun fasih, mad wajib mutasi, ikhfa, iqom, inhar dan yang lainnya. Ya tentu harus dijelaskan panjang pendeknya, panjang nama tobi sabaraha harta, mad wajib sabaraha mad badal sabaraha mad iwad sabaraha mad ahli sudur sabaraha. Udah sampai dengan melebihi, karena yang hukum di antara beda-beda itu diatur dina ilmu tajwid. Seperti mantomi lebih dari 2 harokat atau 1 alif. Seperti obatannya makana sebenarnya lebih daripada 2 harokat, karena yang hukum mungkin hukum makruh. Ayatnya kita al-iqrar bil Quran, ngaluihan dina hal seperti itu. Man badal rata-rata 1 alif, man asli man qabli panjangnya kos mad wajib disebut mad wajib mutasi model Muhammad jaiz munfasil. Mad wajib, mad artinya panjang, wajib harus mutasi dalam 2 kalimat, dalam 1 kalimat. Seperti ja'a 1 kalimat di alif hamzah, alif bertemu dengan hamzah, atau double alif. Namun dalam 2 kalimat, mad jaiz munfasil, mad boleh jaiz boleh, munfasil berpisah 2 kata itu harus termasuk karena wajib kifayah. Lamun di daerah kami panorama teu aya mengerti tajwid dosa kabeh. Wajib kifayah. Lamun aya mengerti salahnya gugur kewajiban, sama seperti memandikan jenazah wajib kifayah. Tidak harus semua, tapi minimal dengan seperti itu insyaallah. Seperti 12 part ilmu, seperti ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu nahwu, itu wajib, ain wajib kifayah. Dilanjutkan dengan walam anaka inna mata'asillah di jawarihika hiya nikmatu minallahi alaik. Ketahuilah sesungguhnya jika engkau bermaksiat dengan anggota tubuhmu, bermaksiat dengan anggota badanmu yang telah Allah fasilitasi, diberi tangan, diberi kaki, terus dipakai maksiat kepada Allah. Ala maksiatin doyatul kufra wa khiyanatu fi amanah.
itu adalah kejahatan anu benar-benar luar biasa, termasuk pengkhianatan di dalam amanah kepada Allah. Lima, segala sesuatu hal dunia sekalipun namun diniatan bikin ukhrawi, bikin akhirat, insya Allah akan lebih bermanfaat, insya Allah akan menjadi nilai akhirat. Tapi akhirat diniatkan hayang katinali, ria, sum'ah dan yang lainnya. Ria, kata ro'at pengen dilihat, sum'ah, sami'at pengen didengar, jadi satu istri ahmad diusahakan diumumkan. Tapi ada orang-orang mungkin komen, bapak anu sedekah jumlah sekian, bapak anu sekian, cek mulai jumlah sedekah disebut itu. Terus saya di hamba Allah sekian, kita hamba Allah, yang tuh hamba Allah, kita teh kurang. Baik katanya pada ayat tersebut ada sebut sum'ah, ada sebut ria. Walam ketahuilah anna jami'a a'dha'ika satastahilu 'alaika fi urusil qiyamah bi lisanil qalbi. Ketahuilah sesungguhnya semua anggota badan kita satastahilu 'alaika fil qiyamah bakal menjadi saksi di yaumil qiyamah nanti. Bi lisanil qalbi, dengan ucapan-ucapan yang sangat jelas. Dengan ucapan-ucapan yang jelas harus khalaik di depan Allah, di depan para makhluk. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, hari kiamat, di mana mulut-mulutmu akan dikunci Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki-kaki kamu ala bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu kerjakan di masa waktu di dunia. Jadi fasilitas yang Allah diberikan anggota badan kita, jika setiap 24 jamnya ayat dipakai berbuat yang tidak baik, Allah itu akan berkesaksian di hadapan Allah. Maka kejahatan yang paling dahsyat di dalam diri manusia adalah mengkhianati fasilitas di Allah, badan kita, mulut kita, telinga kita. Karena akan dijelaskan anu bahaya paling dahsyat seperti kaliadain, tangan kita harus dipakai dengan perbuatan-perbuatan anu baik untuk agama, dengan cara seperti menolong dan yang lainnya. Itu semua pada kita udah ngerti. Bahkan di lisan, bahasa lisan sampai terbagi 8 macam dengan lisan. Lu paling banyak lisan. Terus gibah terus ngumpat sarua kene. Lamun geus ngumprak-kumprak ngobrol, resep kata. Itu diobrol ke sehari dan yang lain, atau dengan sumpah palsu, dengan cara menipu, dengan cara yang lainnya, sampai fahfad, maka jaga lisanmu dari perbuatan 8 macam. Insya Allah sedikit-sedikit perlahan dina bab pembagian di anggota badan orang. Karena perlu istighfaran menurut Imam Al-Ghazali, sambil dipegang ya perlu nama, tapi dituruti dengan mewakili ucapan astagfirullahaladzim li wali walidayya wa ashabil huquq wajibati alaiya dan yang lainnya. Allah atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lamun dina ilmu thariqah nanti dipegang telinga astagfirullahaladzim, ya Allah hampura dina telinga abdi anu sok diperdengarkeun dina perbuatan-perbuatan baik. Dina kepala orang, ya Allah hampura otak saya teh sok dipakai memikirkan hal yang tidak baik. Tangan kita, dada kita, kaki kita soalnya begini, berarti lamun dikajinya guru tadi berapa kali Rasulullah SAW tidak pernah kurang 70 kali beristighfar di setiap hari. Kurang sebagai mana Rasulullah jaminan surga
jaminan surga, selalu beristighfar. Maka dina bagian anu kedua ya tentang al-qismu tsani al-qaul fi dinamil ma'asi, dengan menjauhi larangan-larangan si Allah, menjauhi tina perbuatan-perbuatan maksiat walaupun begitu berat, terutama dina mulut berat. Kudu seimbang, bahkan kudu lebih unggul mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 6:30 dulu nama beda siradoan teh biasana lambe siradoan makan atau sarapan ya. Tapi sarapan dengan siraman rohani, insyaallah mudah-mudahan rohani kita karena disebut kewajiban nafkah lahir, nafkah batin. Ada istilah bahasa kulon, namun di Banten disebutnya istilahnya teh awak paradna sangu, otak paradna ilmu, hati orang paradna dengan cara zikir Allah. Semua perlu asupan-asupan. Badan kita supaya sehat harus dikasih makan. Otak kita, hati kita harus selalu dikasih makan. Nah, beda seperti itu. Karena akan menjadi qaswatul qaul, akan menjadi keras hati bila mana tidak disirami. Namun tidak disiraman untuk hal-hal positif dengan cara berzikir, hati itu berzikiran dengan cara zikir ke Allah, dengan cara berzikir la ilaha illallah. Afdalul makalam min setiap tahlil, afdalul zikri fa'lam annahu ketahuilah. Sesungguhnya paling utama zikir la ilaha illallah. Daya pangeran dimulai dari pusat, tarik ke kanan, lemparkan ke kiri sebelah dada sebelah kiri, di nada daura di bawah susu 2 jari ayam disebut jantung. Dada sebelah kiri sok ragam dada sebelah kiri buat jari jantung. Perlu dina setiap pelan atas orang diisian bukan lagi. Jadi ngaji dengar yang hanya gini-gini. Insya Allah mungkin dina bab kakilunya, bab kakilu cara nariknya, cara narik dari mulai pusat kurang, udel pusat, tarik ke kanan, lemparkan ke kiri. Kadang ayam gigi 2 langsung. Kamu tidak bisa gitu jadi isi. Bayangkan dengan cara zikir Allah. Karena ditancapkan terus kalimat bikin kebersihan kotoran manawi, kotoran itu bisa katingali, kasat mata, sifat sirik, ujub dia, takabur dan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit salting maqala wa khairun min kathrin maqal. Saltik lebih baik daripada saltik ngagendong, lebih baik daripada loba ngaborojo. Jadi kurang sakit-sakit lah kalau loba tinggi yang menjadi main lokal modal. Mudah-mudahan yang manfaatnya kira lagu yang menjadi apunten insyaallah apa ini dibahas tentang masalah paling jahat di negeri orang. Kajian ini lain bikin memponis orang lain, tapi untuk terus muhasabah, introspeksi, kembalikan karena diri orang, fabil nafsi, kembalikan karena diri orang itu kesalahan. Terus evaluasi di negeri orang, ya Allah, badan orang teh benar-benar sebenarnya luar biasa, loba zolimna terhadap diri sorangan, diri orang sendiri. Mudah-mudahan yang manfaat kira langsung menjadi apunten. Bila cari usaha kira pernah terapkan hadis Quran, terutama nyinggung keamanan para jamaah sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 5 menit selawat.
ageng. Nu ageng ieu mah B. Dayanya sana soge anu C lagu alif ya mah itu dianggo deh barangnya